Filsafat dan agama adalah dua hal yang menarik untuk dikaji. Ketika berbicara mengenai filsafat dan agama, maka yang menjadi pertanyaan adalah titik temu antara keduanya. Hal ini dikarenakan dasar tumpuan filsafat dan agama yang berbeda. Agama tumpuan pijakannya adalah masalah keimanan, sedangkan filsafat tumpuan pijakannya adalah pertanyaan dan keraguan, sebagaimana identitasnya yang selalu digambarkan dengan mempertanyakan segala sesuatu. Meskipun filsafat dan agama memiliki dasar yang berbeda, tetapi keduanya memiliki satu kesamaan, yaitu sebagai pencari kebenaran. Filsafat merupakan pengetahuan yang nyata dan layak dipelajari. Kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran pun tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang dihasilkan oleh filsafat. Selain itu, filsafat adalah ilmu yang komprehensif dan luas, tidak memiliki batasan spekulatif. Berbeda dengan agama, yang jelas memiliki batasan-batasan tertentu. Perdebatan ini terlihat jelas di masyarakat luas, sehingga ketika seseorang mempelajari filsafat, banyak dari mereka akan dikategorikan sebagai orang aneh bahkan kafir. Filsafat cenderung mempertanyakan kebenaran mutlak yang bersumber dari agama. Inilah yang membuat mereka disebut kafir atau bahkan aneh. Hingga akhirnya ada seorang filsuf muslim yang berhasil menemukan titik terang antara keselarasan antara filsafat dengan agama, yaitu Al-Kindi. Al-Kindi merupakan salah satu filsuf muslim yang menyelaraskan antara filsafat dengan agama, yang kemudian diikuti oleh para penerusnya, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan lain-lain. Bisa dikatakan bahwa Al-Kindi adalah pelopor lahirnya filsafat Islam. Faktor pendukungnya adalah dinasti Abbasiyah. Pada saat itu khalifah seperti Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsiq begitu menggemari ilmu pengetahuan dan mereka meminta Al-Kindi untuk menyebarkannya. Al-Kindi, Al-Kindus, nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub Ibn Ishaq Ibn Sabbah Ibnu Imran Ibn Ismail Al-Ash'ats Ibn Qais Al-Kindi, lahir di Kufah, Irak sekarang, tahun 801 Masehi, pada masa Khalifah Harun Al-Rasyid, 786 sampai 809 Masehi, dari dinasti Bani Abbas, 750 sampai 1258 Masehi. Nama Al-Kindi sendiri dinisbatkan kepada marga atau suku leluhurnya, salah satu suku besar zaman pra-Islam. Menurut Faud Ahwani, Al-Kindi lahir dari keluarga bangsawan, terpelajar dan kaya. Ismail Al-Ash'ats Ibn Qais, buyutnya, telah memeluk Islam pada masa Nabi dan menjadi sahabat Rasul. Mereka kemudian pindah ke Kufah. Di Kufah sendiri ayah Al-Kindi, Ishaq Ibn Shabbah, menjabat sebagai gubernur pada masa Khalifah Al-Mahdi, 775 sampai 785 M. Al-Hadi, 785 sampai 876 M, dan Harun Al-Rasyid, 786 sampai 909 M. Masa kekuasaan Bani Abbas, 750 sampai 1258 M. Ayahnya meninggal ketika ia masih usia kanak-kanak, namun ia tetap memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu dengan baik. Al-Kindi kemudian pindah ke Baghdad. Di ibu kota pemerintahan Bani Abbas ini, Al-Kindi mencurahkan perhatiannya untuk menerjemah dan mengkaji filsafat, serta pemikiran-pemikiran rasional lainnya yang marak saat itu. Menurut Al-Kifthi, 1170 sampai 1248 M, Al-Kindi banyak menerjemahkan buku filsafat, menjelaskan hal-hal yang pelik dan meringkaskan secara canggih teori-teorinya. Hal itu dapat dilakukan karena Al-Kindi diyakini menguasai secara baik bahasa Yunani dan Syria, bahasa induk karya-karya filsafat saat itu. Pada masa Al-Kindi, hubungan antara filsafat dan agama menjadi topik diskusi yang hangat. Banyak ulama konservatif menolak teori-teori filsafat karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Namun di tengah perdebatan itu, Al-Kindi tampil membela eksistensi filsafat. Ia berpendapat bahwa filsafat dan agama sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari dan membawa kebenaran.
Menurut Al-Kindi, filsafat adalah ilmu tentang hakikat segala sesuatu. Sejauh manusia mampu memahaminya, ilmu ini mencakup berbagai bidang, mulai dari ilmu ketuhanan, ilmu keesaan, ilmu keutamaan, hingga ilmu-ilmu lain yang bermanfaat. Dari semua itu, yang paling tinggi derajatnya adalah ilmu ketuhanan, atau yang ia sebut sebagai filsafat pertama. Filsafat ini membahas kebenaran pertama, yang menjadi sebab dari semua kebenaran lainnya. Bagi Al-Kindi, filsafat tidak dimaksudkan untuk menolak wahyu. Justru sebaliknya, filsafat hadir untuk mendukung agama dengan argumen-argumen rasional yang kuat. Agama dan filsafat sama-sama bertujuan mendorong manusia menuju kehidupan moral yang lebih tinggi. Bedanya, tujuan teoritis mereka adalah mengenal kebenaran tertinggi, yaitu Tuhan. Meski begitu, Al-Kindi menegaskan bahwa kedudukan filsafat berada di bawah agama. Sebab, filsafat bersumber dari akal, sementara agama bersumber dari wahyu. Filsafat mengandalkan pengetahuan rasional, sedangkan agama adalah pengetahuan kenabian. Menurutnya, pengetahuan filosofis sangat bergantung pada matematika dan logika. Tanpa keduanya, manusia tidak akan memperoleh filsafat. Pengetahuan ini hanya bisa didapat melalui riset, usaha, dan ketekunan. Sedangkan pengetahuan kenabian berbeda, ia diberikan langsung oleh Tuhan tanpa riset ataupun usaha manusia. Al-Kindi pernah menulis bahwa tanpa ilmu pasti dan ilmu penalaran, seseorang tidak akan pernah mencapai pengetahuan filosofis. Pengetahuan filosofis adalah pengetahuan insani, sementara pengetahuan kenabian adalah ilmu ilahiyah yang diberikan langsung oleh Allah. Bagi Al-Kindi, filsafat harus dipelajari oleh siapapun yang ingin berpikir secara tertib, kritis, mendalam, dan benar. Bahkan, filsafat bisa menjadi pondasi kokoh bagi ajaran agama. Karena Islam adalah agama yang rasional, maka filsafat hadir untuk memperkuat bangunan ajaran Islam itu sendiri. Al-Kindi adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah filsafat Islam, khususnya dalam bidang metafisika. Ia bahkan dijuluki sebagai filosof Arab pertama, karena menjadi pelopor dalam menyerap, mengembangkan, dan mengislamkan gagasan-gagasan filsafat Yunani. Dalam pandangan Al-Kindi, Tuhan adalah sebab pertama, atau al-sabab al-awal, sumber dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Tuhan adalah wujud yang benar-benar ada, yang tidak disebabkan oleh apapun. Dialah prima causa, sebab pertama yang tidak memiliki sebab di atasnya. Segala sesuatu di alam ini terbatas, berubah, dan bergantung pada hal lain. Tetapi Tuhan berbeda. Ia kekal, tidak berubah, dan tidak membutuhkan apapun untuk tetap ada. Tuhan bukan hanya pencipta, tetapi juga pengatur dan penjaga kesinambungan alam semesta. Untuk menjelaskan hal ini, Al-Kindi menggunakan pendekatan yang rasional dan logis. Menurutnya, segala sesuatu yang baru pasti memiliki pencipta. Karena alam semesta memiliki permulaan, maka ia tidak mungkin ada dengan sendirinya. Maka, pasti ada sesuatu yang lebih dulu ada, yang tidak diciptakan, itulah Tuhan. Gagasan ini dikenal sebagai dalil al-hududs, yaitu bukti bahwa alam semesta memiliki awal, dan karena itu memerlukan pencipta. Al-Kindi juga menekankan pentingnya keesaan Tuhan. Ia menyebut Tuhan sebagai Al-Wahid Al-Haq, yang benar-benar satu. Tuhan tidak memiliki bagian, tidak tersusun, tidak menyerupai makhluk, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Keesaan Tuhan ini bukan sekadar soal jumlah, tetapi juga soal sifat. Tuhan mutlak esa, sempurna, dan berbeda dari segala ciptaannya. Dengan tegas, Al-Kindi menolak pandangan filsuf Yunani seperti Aristoteles dan Plotinus yang beranggapan bahwa alam semesta kekal dan tidak diciptakan. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa alam diciptakan dari tiada, atau creatio ex nihilo, oleh kehendak Tuhan yang penuh kebijaksanaan. Melalui pemikirannya ini, Al-Kindi berhasil menyatukan konsep metafisika klasik dengan ajaran dasar Islam tentang tauhid. Sebuah warisan intelektual yang membuatnya dikenang sebagai salah satu pionir terbesar dalam filsafat Islam. Dalam membuktikan keberadaan Tuhan, Al-Kindi berpendapat bahwa alam semesta, beserta hukum-hukum yang berlaku di dalamnya, tidak mungkin berjalan dengan begitu teratur tanpa ada yang mengendalikannya. Pengendali alam ini, menurutnya, tentu berbeda dari alam yang dikendalikan. Jika alam dan hukum-hukumnya bersifat baharu atau memiliki permulaan, maka pengendalinya tidak mungkin baharu. Jika alam adalah hasil ciptaan, maka pengendalinya tidak mungkin ciptaan.
Sesuatu yang mengendalikan haruslah berbeda dari yang dikendalikan. Sebab jika sama, yang lahir justru ketidakteraturan. Pengendali ini hanya dapat dikenali melalui jejak-jejak pengaturannya. Argumentasi semacam ini kemudian dikenal dengan sebutan ilat tujuan. Bagi Al-Kindi, keteraturan alam semesta yang rasional dan harmonis mengarahkan manusia pada sikap hormat dan kekaguman kepada Tuhan yang mengatur segalanya. Tentang sifat Tuhan, Al-Kindi menyebut bahwa Tuhan itu azali, tidak berawal dan tidak berakhir. Ia tidak bergerak, karena gerak berarti membutuhkan perubahan atau pertukaran arah. Perubahan semacam itu membutuhkan ruang dan waktu, sementara Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dengan pandangan ini, Al-Kindi berhasil meletakkan dasar metafisika Islam yang rasional sekaligus teologis. Ia menunjukkan bahwa filsafat tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, filsafat justru bisa memperkuat keyakinan terhadap keesaan Tuhan. Pemikiran Al-Kindi kemudian menjadi inspirasi besar bagi para filsuf Muslim setelahnya, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, hingga Al-Ghazali. Secara keseluruhan, gagasannya tentang Tuhan sebagai sebab pertama menegaskan bahwa seluruh alam ini bergantung pada satu zat yang mutlak, kekal, dan tidak terbatas, yaitu Allah. Melalui pendekatan filosofis, Al-Kindi ingin menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan tidak hanya berdiri di atas doktrin agama, tetapi juga dapat ditegakkan melalui akal dan logika.